Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling ganteng dan paling jujur di dunia. Saya akan berbagi pengalaman cerita hidup saya sendiri ya. Jadi pengalaman saya tidur di rumah kosong ya. Jadi pengalaman hidup saya tidur di rumah kosong itu sering yang namanya diganggu ya oleh bangsa jin ketika saya tidur di rumah kosong di desa lainnya seperti itu. Jadi waktu saya tidur itu saya jam berapa ya? Tapi saya nggak tahu jamnya jam berapa ya. Jadi ketika saya tidur itu kaki saya ditarik di rumah kosong itu, ditarik kaki saya pada saat saya tidur. Terus aku bilang jangan ganggu aku mau tidur, saya bilang kan. Nah setelah saya bilang gitu, akhirnya dia gak ganggu lagi seperti itu. Ini pengalaman yang sangat mengerikan ya, dan yang sangat menegangkan ya. Jadi saya baru pertama kali ini yang namanya tidur kaki saya ditarik oleh bangsa jin ya, seperti itu. Diangkat kaki saya. Terus juga pengalaman saya ketika saya tidur ya, tidur di balik pintu ya, pintu kamar ya contohnya. Jadi saya mengalami pernah yang namanya mengalami ditindih oleh bangsa jin setan ya. Jadi tidur saya posisinya begini ya, tidurnya itu tuh begini. Jadi kalau kita tidur kita tidak boleh begini tidurnya, tidak boleh begini ya, tidak boleh tidurnya seperti itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan ditindih oleh bangsa jin setan iblis ya, seperti itu, seperti yang saya alami. Ketika kita ditindih itu kita akan mengalami yang namanya sesak napas ya. Sangat sulit sekali kita untuk bernapas ya apabila kita ditindih oleh bangsa jin setan iblis seperti itu ya. Saya bukan hanya sekali dua kali, bahkan uji coba lagi penelitian yang berikutnya. Ini kenapa ya? Saya kok tidur di balik pintu kamar, di bawah pintu kamar, ketika tidur kok susah bernapas itu. Akhirnya saya berpikir, apakah saya ditindih oleh bangsa jin setan iblis? Nah setelah itu ternyata benar seperti itu ya. Nah pengalaman yang berikutnya, saya sering yang namanya dipanggil ya, dipanggil nama saya, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mengaku yang memanggil saya. Ternyata itu bangsa jin setan ya, iblis yang memanggil nama saya. Dia tahu nama saya Abdullah ya. Jadi ceritanya saya waktu merantau ya, merantau di kota Batam. Jadi saya biasanya kan ada tukang jamu kalau sore-sore lewat. Ketika saya mau mandi terus turun, dul jamu dul. Oh iya bu bentar. Begitu saya naik, gak ada tukang jamunya. Akhirnya saya turun lagi mandi seperti itu ya. Dan hari berikutnya juga, ketika saya di kantor kerja di PT perusahaan, ketika itu siang bolong, ada yang memanggil saya. Dul, dul lah. Iya pak, ada pak. Siapa ya yang manggil saya? Gak ada yang manggil kamu katanya. Dan gak ada yang mengakui yang manggil saya. Jadi saya sering yang namanya dikerjain oleh bangsa jin setan iblis ya. Kalau dikerjain namanya manggil-manggil tapi gak jelas siapa orangnya kan, seperti itu. Terus juga saya juga sering yang namanya benda-benda bergerak ya. Jadi pada saat saya nyapu ngepel di kantor, itu helm yang namanya helm kerja itu berputar sangat kencang ya. Pas di depan mata saya itu sangat kencang. Saya seperti biasa kalau ketika menjelang maghrib kan saya nyapu ngepel untuk membersihkan kantor ya. Ketika saya buka pintu itu helm muter sangat kencang. Tetapi yang namanya AC udah pada mati kan, AC mati, angin gak ada sama sekali, gak ada angin. Tapi angin helm merah sangat berputar sangat kencang sekali ya. Dan saya lihat dan saya biasa saja nyapu seperti biasa aja, seperti itu. Bukan hanya helm saja yang berputar, di hal lain berikutnya ada juga komputer ya. Ini yang mengagetkan saja, ada yang namanya bangsa jin setan iblis main komputer, memang ada. Jadi pada saat saya mau nyapu ngepel ya,
itu komputer itu jalan sendiri, serius saya nggak bohong. Jadi komputer itu dari atas ke bawah kan, kadang habis itu dari dari bawah ke atas tuh kan. Akhirnya saya bertanya, bergerak sendiri di komputer. Akhirnya saya bertanya kepada IT ya, kepada IT. IT ini dia spesialis ahli komputer, dia ya yang suka memperbaiki komputer dan juga suka memperbaiki ahli virus ya, IT. Jadi saya bertanya kepada IT, Bapak menggerakkan komputer nggak di store? Dia bilang kan saya gitu kan. Enggak lah katanya, itu komputer gerak sendiri Pak, saya lihat sendiri. Enggak katanya, seperti itu ya. Jadi yang namanya komputer jalan sendiri di store itu saya sendiri yang mengalami ya. Dan juga helm bergerak itu saya sendiri yang mengalami waktu saya kerja di PT ya. Bukan hanya itu saja, saya juga pernah masuk ketika hari Minggu siang pas jam 12. Biasanya kan kalau hari Minggu kan pada sepi tuh, banyak karyawan yang libur ya. Jadi saya pas makan saya tidur dulu, istirahat kan 1 jam, akhirnya saya tidur. Pas saya masuk tuh ke ruangan PMC, tiba-tiba itu gelas melayang. Melayang gelas itu, gelas plastik itu melayang. Padahal ketika saya masuk itu gak ada angin sama sekali, kipas angin pun mati, gak ada sama sekali. Tiba-tiba itu gelas plastik itu melayang ketika saya masuk. Nah, aku seperti biasa, aku tidur aja. Aku kan gak ada rasa takut, jadi aku tidur aja lah, tidur aja gitu. Disitulah saya tempat yang angker ya. Memang PT ini sejarahnya dulu dia kuburan. Sejarahnya yang saya tahu ya, dia kuburan dari orang-orang sekitar. Dulu sejarahnya itu kuburan. Jadi kuburan ini dibongkar habis, didirikanlah PT ya. Dulunya itu kuburan massal di situ. Kuburan PT itu. Jadi dibangunlah PT ya, seperti itu. Nah, inilah pengalaman saya yang sangat mengerikan, yang diganggu oleh bangsa jin setan iblis ya. Jadi bukan hanya itu saja, aku juga kadang hampir tiap malam, aku kan jualan cilok malam. Jadi saya ketika pulang jam 11 malam ya, pulang jam 11 malam, kebetulan gas tabung saya habis. Saya rencana mau ngambil tabung gas. Jadi ada pohon beringin yang kuning, itu bergerak-gerak sangat kencang ya, pohon beringin. Dan saya melihat secara langsung. Dan ketika saya menyebut nama Allah, itu sangat kaku mulut saya untuk menyebut nama Allah, sangat kaku. Akan tetapi saya tetap berjalan untuk mendorong gerobak saya dan saya tidak lari sama sekali ya. Saya pura-pura tenang ya pada saat itu. Padahal aslinya saya sangat ketakutan pada saat pohon beringin itu bergerak-gerak sendiri sangat kencang. Aslinya saya ketakutan, akan tetapi saya pura-pura tenang dan terus melanjutkan untuk mendorong gerobaknya ya, seperti itu ya. Dan juga saya sering pada waktu itu musim mangga ya. Jadi musim mangga itu, jadi ketika saya lewat kedebuk seperti itu bunyinya. Aku pikir mangga besar yang jatuh ya. Jadi pas saya datang kelilingku nggak ada ya. Mana mangga besar jatuh. Akhirnya saya balik ke gerobak, jatuh lagi, gedebuk. Seperti itu. Akhirnya saya lihat lagi, mana ya? Nggak ada sama sekali. Akhirnya yang ketiga kali beda bunyinya. Bukan gedebuk lagi, tapi perlak seperti itu. Ketiga kali ini otak saya merespon. Ini bangsa jin, saya bilang. Bangsa setan iblis ini pasti. Karena ketika suara gedebuk, bendanya jatuh tapi nggak ada. Akan tetapi daun-daun itu pada putus, ranting-ranting juga pada putus. Itu yang saya herankan. Pada putus, ranting putus, daun putus, tapi barang jatuhnya nggak ada. Seperti itu. Nah, di lain berikutnya, ketika saya pulang juga ada bunyi yang melempar batu ke bambu. Petak! Seperti itu. Dan saya seperti biasa dorong gerobak seperti biasa. Ini siapa ya yang ngerjain, apa kawan saya yang ngerjain ya? Tapi nggak ada sama sekali di situ, nggak ada orang sama sekali. Jadi
saya itu jualan cilok malam, jadi berangkat isya pulang subuh. Jadi saya kalau malam, jadi saya sekarang ini sudah 3 tahun ya, saya tuh sudah 3 tahun yang namanya kalau malam itu tidak pernah tidur selama udah 3 tahun ya. Jadi saya sering yang namanya mengalami diganggu oleh bangsa jin setan iblis ya. Jadi dia tidak menampakkan diri, akan tetapi dia hanya menggoyang-goyangkan saja, menggerak-gerakkan saja ya, seperti itu. Menggerak-gerakkan saja, benda-benda bergerak seperti itu. Terus juga pada saat saya ketika membuat video di Cangkring juga, itu saya siang bolong, padahal dilemparnya di kali-kali itu ada yang lempar kan, cepluk gitu kan, airnya tidak boleh, padahal di situ nggak ada orang sama sekali. Terus juga mangga pun yang kecil-kecil nggak ada yang jatuh, tapi tiba-tiba kok ada yang lempar ke kali itu ya, seperti itu. Padahal saya asli orang kampung sini ya, kan, tetapi dulunya saya perantauan, jadi gak pernah di kampung ya, mungkin dia nggak kenal sama saya ya, seperti itu. Jadi inilah pengalaman saya, hidup saya ketika saya diganggu oleh bangsa jin setan iblis ya. Diganggunya melalui suara dan pergerakan, akan tetapi tidak menampakkan diri, seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk video yang berikutnya.